Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, setiap manusia pasti akan menemui yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hanya kepada Kami kamu dikembalikan." Quran Surah Al-Ankabut ayat 57. Setelah manusia meninggal nanti, maka akan berhadapan dengan alam kubur atau yang disebut dengan alam barzakh. Di alam ini hanya ada dua keadaan, yaitu mendapat nikmat kubur atau ditimpa siksa kubur. Tentu sekali kita menginginkan nikmat di dalam kubur kita nanti. Ketahuilah sahabat, Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh menerangkan kepada kita semua bahwa ada banyak sekali yang menyebabkan seseorang mendapat siksa dan azab di dalam kuburnya. Namun poinnya adalah karena hamba tersebut tidak melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah, namun berbalik malah melaksanakan larangan-larangan Allah. Ibnul Qayyim melanjutkan perkataannya bahwa siapa yang menjadikan Allah marah dan murka dengan berbuat dosa dan maksiat, lalu dia enggan bertaubat kepada Allah, lalu mati dalam keadaan banyak dosa dan maksiat, maka dipastikan ia akan memperoleh azab dan siksa di alam kuburnya, sesuai dengan kadar kemungkaran Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Siksa kubur bagi orang yang tidak beragama Islam, maka siksaannya tidak akan ada hentinya sampai ia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Sedangkan lamanya siksa kubur bagi orang yang beriman tergantung banyaknya dosa dan maksiatnya selama ia hidup di dunia. Sahabat beriman, berikut 5 ciri dan tanda orang yang akan mendapatkan siksa kubur. Mari kita simak baik-baik, semoga kita terhindar dari kelima macam orang ini. Yang pertama, orang yang munafik. Orang munafik ditandai dengan 3 ciri. Apabila ia berkata, ia seringkali berbohong. Apabila berjanji, seringkali mengingkarinya. Apabila ia dipercaya, ia berkhianat. Orang munafik biasanya akan sangat semangat beribadah apabila dilihat oleh banyak orang. Namun ketika dalam keadaan sendiri, dia malas beribadah dan bahkan tidak beribadah sama sekali. Lalu yang kedua, tidak menjaga diri dari air kencing. Tidak menjaga kebersihan diri dari saat buang air kecil adalah perkara yang mungkin dianggap sepele bagi kebanyakan orang. Namun ketahuilah sahabat, sebenarnya perkara ini termasuk ke dalam dosa yang sangat besar. Air kencing termasuk najis, maka tubuh, pakaian atau bagian yang terkena air kencing tersebut harus kita bersihkan dan disucikan. Nabi kita bersabda, kebanyakan azab kubur itu disebabkan dari air kencingnya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga, ghibah. Nabi menjelaskan bahwa ghibah adalah engkau membicarakan mengenai saudaramu dengan hal-hal yang tidak ia sukai. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis yang lain, Nabi kita bersabda, tatkala Rabbku memi'rajkanku, aku melewati beberapa kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Lalu mereka mencabik-cabik wajahnya dan dada mereka. Aku pun bertanya kepada Jibril, siapakah mereka wahai malaikat Jibril? Maka Jibril menjawab, mereka adalah orang yang memakan bangkai saudaranya, yakni melaksanakan ribah dan menjatuhkan kehormatan manusia atau orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang keempat, meretapi jenazah. Sesungguhnya mayit itu akan diazab oleh Allah karena ratapan keluarganya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Apabila semasa hidup kita atau semasa hidup seseorang
telah melarang keluarganya untuk tidak meratapi kematiannya kelak. Namun mereka, keluarganya, tetap melakukannya, maka dia tidak akan ditimpa siksa di alam kuburnya sedikit pun. Kemudian yang kelima, orang yang mati tanpa membawa agama Islam. Tentu hal ini tidak perlu lagi dijelaskan, karena sudah jelas bahwa hamba yang tidak percaya bahwa Allah adalah penciptanya, mana mungkin akan diberikan nikmat di akhirat kelak, yang ada hanyalah kepedihan siksa dari Allah selama-lamanya. Para sahabat, semoga Allah memberikan keselamatan, kebahagiaan untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga apa yang kami sampaikan di dalam video ini dapat bermanfaat untuk sahabatku semuanya, terutama kepada kami yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.